Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, ya. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus, ya, dalam hal ini Yesus, ya. Apa kabar para sahabat? Jumpa lagi di channel kita ini. Semoga memberkati. Video bahasan kita kali ini. Bible Yes Bible sebagai respons dan menjawab Bible Oh Bible. Oke, mungkin biar nggak panjang lebar, saya langsung ini ya, bukain materinya ya. Ya, silakan Mas. Oke, kita udah nomor 5 ya sekarang ya. Nah ini, sebentar ini saya atur dulu ya. Jelas nggak Mas tulisannya? Jelas Mas. Jelas ya. Oke. Nomor 5 itu saya ingin membawa topik yang agak menggelitik nih. Ya. Sebelum saya lanjut, saya ingatkan dulu yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda. Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya, supaya setiap saya mengupload video baru, Anda selalu mendapat notifikasinya ya. Ya. Yang namanya kitab suci itu kan harusnya bebas dari kesalahan ya. Tetapi Yes, di Matius ya, Matius itu kan gospel yang menceritakan tentang silsilah daripada Yesus Kristus gitu kan Mas ya. Yesus Kristus. Nah, di dalam 4 gospel itu kan yang menceritakan silsilah Yesus hanya 2, hanya Matius dan Lukas ya. Iya. Kalau Matius dipercaya oleh teman-teman kita yang Kristen itu adalah jalur dari Yusuf begitu kan. Kalau di Lukas itu dipercaya jalur dari Maria gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat nih. Di Matius 1 ayat 17 itu kan disebutkan begini. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud ya. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ya, dalam hal ini Yesus ya. Iya. Cuman kalau kita hitung ya, kalau kita hitung nih dari ayat 1 sampai ayat ke-16, yang ayat 1 sampai 6 itu benar Mas, 14 keturunan. Yang ayat 7 sampai 11 itu juga benar, 14 keturunan. Cuman yang ayat 12 sampai 16 cuman 13 keturunan. Nah, Mas Jo pernah nggak baca sendiri gitu? Pernah nggak sempat ngitung gitu apa yang dikatakan Matius itu? Kalau baca sih pernah, tapi kalau menghitung sendiri belum pernah sih Mas. Oh, ngitung sendiri belum pernah ya? Iya. Mau coba nggak? Mau coba itu nggak? Coba ayo, boleh Ya, juga coba Mas. itu ya. Biar lebih real gitu ya. Nah, oke. Nih saya bukain ya sebentar. Ini Nah, yang ke-13 atau 14 Mas? mendingan kita baca semuanya deh, biar pemirsa juga lihat ya, Boleh. biar jangan sampai nanti kita dibilang hoax atau apa gitu ya. Iya, ini kita berikan datanya, pemirsa boleh cek sendiri Ya, boleh di dicek. Bible-nya sendiri, boleh dilihat sendiri. Kita Ya. cuma meletakkan data. Ya, Tidak ada rekayasa sedikit pun. Inilah kajian kami, kajian yang ilmiah tanpa ada penipuan sedikit pun. Silakan Mas. ya. Ini saya copy paste dari Bible loh ya, bukan saya nulis Iya. sendiri ini. Saya copy paste. Saya cuma tambah-tambahin
warna merah supaya jelas dilihat gitu ya. Iya. Oke, ini saya bacain ya. Matius Iya. 1 ayat 1 sampai 17 ya. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak ya. Itu berarti kan 1 dan 2 ya 2. keturunannya ya. Iya, 2 Betul kan? generasi. Betul kan? Abraham 1, Ishak 2 berarti kan? Iya. Oke, kemudian Ishak memperanakan Yakub. Ya. Berarti Yakub 3. ya. Mas Jo tolong bantu hitung ya. Boleh, Mas. Oke, itu 3 tadi. Terus 3. kemudian Yakub memperanakan Yehuda dan Yehuda. saudaranya. Yehuda generasi keempat. 4. Oke, berikutnya Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Kelima. 5. Peres memperanakan Hezron. 6. 6. Hezron memperanakan Ram. 7. 7. Ram memperanakan Aminadab. 8. 8. Aminadab memperanakan Nahason. 9. 9. Nahason memperanakan Salmon. 10. Tuh. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. 11. 11. Boas memperanakan Obed dari Rut. 12. 12. Obed memperanakan Isai. 13. 13. Isai memperanakan Raja Daud. 14. 14. Berarti benar ya? 14 ya. Benar kan? Berarti kan dari Abraham sampai Daud 14 keturunan kan? Iya. Oke, 14 sekarang kita keturunan. ke ayat berikutnya. Ayat yang ke-7. Ya. Ini masih di Matius, Mas ya. Masih. Ini masih di ayat ini malah ayat 6 nih, belum selesai nih. Ayat 6 berikutnya tadi kan dari Isai memperanakan Daud kan ya, 14 Daud, ya. iya. Kemudian sekarang saya lanjutkan nih ayat 6-nya. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ada 1 dari Salomo Salomo atau dari Daud. kan? Karena kan tadi Daud kan sudah masuk 14 di Iya, benar. sebelumnya kan. Tadi kan Sekarang yang pertama dari Salomo. ya. Berarti kan tadi waktu disebutkan di Matius 1 ayat 17 itu kan Abraham Daud 14, ya kan? Iya, benar. Daud sampai pembuangan Babel 14. Kemudian Iya. pembuangan Babel sampai Yesus 14. 14. Nah, ini kita sekarang di bagian kedua nih. Ya. Bentar. Iya. Oke, karena Daud sudah terhitung di kelompok pertama, sekarang Daud memperanakan Salomo dari istri Salomo. Uria. Berarti kan Salomo ini generasi Pertama. Salomo memperanakan Rehabim. Kedua. 2. Rehabim memperanakan Abia. Ketiga. Ya, Abia memperanakan Asa. Keempat. Asa memperanakan Yosafat. Kelima. Yosafat memperanakan Yoram. 6. Yoram memperanakan Uzia. 7. Uzia memperanakan Yotam. 8. Yotam memperanakan Ahaz. 9. Ahaz memperanakan Hizkia. 10. Hizkia memperanakan Manasye. 11. Manasye memperanakan Amon. 12. Amon memperanakan Yosia. 13. Nah, Yosia memperanakan Yekonya dan Yehonya saudara-saudaranya dan saudara-saudara. pada waktu pembuangan ke Babel. Berarti 14 generasi dari Salomo sampai ke Yehonya. nah, betul ya, berarti 14 ya. Benar, Mas. Oke, sekarang kita tiba di kelompok yang terakhir. Berarti, bentar Mas, daripada Abraham sampai ke Daud 14 itu sudah betul. Ya. Dan dari Salomo sampai ke Yehonya 14 generasi Betul. juga pembuangan kedua, Mas ya. Ya, betul. Dari Babel. Ya. Sekarang daripada Yehonya sampai ke Yesus. Ya, Oke, dari yang pembuangan ketiga. Babel nih ceritanya. Nah, Iya. Matius kan menulisnya kan 14 keturunan, dan 14 keturunan, ya kan? Iya. Nah, sekarang kita lihat nih yang dari pembuangan Babel. Dari sini Matius mengklaim bahwa pembuangan itu 14 dan 14 begitu. Betul. Sekarang kita sedang membuktikan Ya. real atau tidak klaim daripada Matius 1 ayat 17 ini. Silakan. Ya. Oke, sekarang kita lihat di kelompok yang ketiga ya. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Sealtiel. Sekarang Sealtiel menjadi generasi pertama. Pertama ya, dari kelompok ketiga kan. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Kedua. Zerubabel memperanakan Abihud.
Ketiga. Abihud memperanakan Elyakim. Keempat. Elyakim memperanakan Azor. Kelima. Azor memperanakan Zadok. Keenam. Zadok memperanakan Akhim. Ketujuh. Akhim memperanakan Eliud. Delapan. Eliud memperanakan Eleazar. Sembilan. Eleazar memperanakan Matan. 10, Matan memperanakan Yakub. 11, Yakub memperanakan Yusuf. 12, Ya, Yusuf ini suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Bapak angkat daripada Isa di Masih. Ya. Jadi sampai Yesus berapa keturunan? 13. 13. Nah, kalau begini gimana dong? Matius salah ngitung atau gimana? Atau salah tulis? Bentar Mas. Kok bisa jadi 13 ya? Nah, mau dihitung ulang? Sudah jelas bagi kita, bahwa komplain Donditan itu, bahwa dari pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus hanya ada 13 keturunan, bukan 14 keturunan seperti yang dituliskan dalam Injil Matius. Hal itu terjadi, karena Matius tidak mencantumkan Yoyakim anak Yosia di dalam silsilah itu. Jadi di sini Matius tidak mencantumkan nama Yoyakim, tetapi memasukkannya dalam perhitungannya. Yoyakim dijadikan raja boneka oleh Firaun Neko, yang telah membunuh Yosia ayahnya dan menangkap Yoahas saudaranya yang semula menggantikan ayahnya Yosia menjadi raja di Yehuda. Jadi jelas di sini Yoyakim adalah anak Yosia. Sedangkan Yekonya atau Yoyahin adalah cucu Yosia dan adalah anak dari Yoyakim. Dengan demikian nyata, bahwa Matius memasukkan Yoyakim dalam perhitungannya. Tetapi tidak menuliskan namanya. Terbukti Matius tidak salah berhitung. Dari pembuangan ke Babel sampai Kristus adalah benar 14 keturunan. Apabila demikian, kenapa Matius tidak mencantumkan nama Yoyakim dalam silsilah yang dituliskannya itu? Seperti banyak raja-raja Yehuda, Yoyakim juga adalah raja yang tidak patuh pada Tuhan. Berbeda dengan ayahnya Yosia yang berbalik mengikuti Tuhan, setelah nenek moyangnya yang menyakiti hati Tuhan dengan menjadi penyembah-penyembah berhala. Kesalahan Yoyakim yang membuat Tuhan sangat murka, adalah dia membakar tulisan firman Tuhan yang diperkatakan Nabi Yeremia. Dan dituliskan oleh Barukh bin Neria. Yehudi bin Netanya, yang membacakan gulungan tulisan firman Tuhan itu kepada Yoyakim. Yeremia pasal 36 ayat 23.
Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Begitu besar murka Tuhan kepada Yoyakim, firman-Nya kepada Nabi Yeremia. Yeremia pasal 36 ayat 30. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda, ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak, sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Jadi itulah sebabnya, Matius yang dengan ilham Roh Kudus tidak menuliskan nama Yoyakim, tetapi tetap memasukkannya dalam perhitungannya. Sehingga dari Daud sampai pembuangan ke Babel ada 14 keturunan. Dengan Yoyakim anak Yosia sebagai yang ke-14. Itulah penjelasan atas komplain Don Ditan. Dan pertanyaan untuk Muslim. Jelaskan, matahari terbenam di laut berlumpur hitam.